Halo semuanya, nama saya Benedictus Mario Wendy Tranose atau panggil saya Dito. Saya mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan, Karawang. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai memori. Apa itu memori dan teman-temannya? Mari kita mulai. Pertama-tama, presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Mikroprosesor yang diampu oleh dosen Bapak Sultan Faisal MKom. Yang pertama adalah pengertian dari memori. Memori adalah media penyimpanan data fisik sementara pada komputer. Setiap program dan data yang sedang diproses oleh prosesor akan disimpan dalam memori fisik, yaitu memori ini. Kenapa dikatakan sementara? Karena data yang disimpan di dalamnya akan tersimpan selama komputer tersebut masih dialiri dana. Memori fisik itu dibagi menjadi dua, yaitu RAM dan ROM. Yang pertama adalah ROM. ROM adalah read-only memory, yaitu media penyimpanan data yang berbentuk chip IC, Integrated Circuit, pada komputer untuk menyimpan data yang sifatnya hanya dapat dibaca, tidak dapat ditulis, makanya namanya adalah read-only. Sifat ROM adalah permanen, artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM tidak mudah hilang atau berubah walau aliran listrik dimatikan. Tipe memori ini sering disebut sebagai memori yang tidak mudah berubah, non-volatile memory. ROM ini ada beberapa jenis. Yang pertama PROM, EPROM, dan EEPROM. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah PROM. PROM itu adalah Programmable Read-Only Memory. Jadi, PROM adalah jenis dari ROM yang isinya sudah diisi program oleh pabriknya dan tidak dapat diganti isinya. Jadi hanya satu kali pemrograman. ROM sudah diatur agar terkunci. Yang mengunci adalah fuse atau anti-fuse, yang dalam bahasa Indonesianya adalah sekring, yang terletak pada ROM itu sendiri. ROM biasanya digunakan di alat elektronik digital untuk menyimpan data permanen yang biasanya memiliki level program rendah seperti firmware atau microcode. Tipe PROM ini lebih sering digunakan dalam microcontroller, game console, mobile phones, HDMI atau High Definition Multimedia Interfaces, dan produk konsumen serta otomotif lainnya. Jenis PROM ada ROM Matrix Diode, transistor BJT, atau FET. Tersedia juga PROM yang dapat diprogram oleh pengguna, namun tetap hanya berlaku satu kali pemrograman saja, setelah itu tidak bisa dipakai. Nah, ini adalah gambar atau contoh dari PROM itu sendiri. Selanjutnya adalah bagaimana pengguna memasukkan pemrograman pada PROM. Pengguna akan memprogram chip tersebut dengan menghembuskan saklar-saklar arah tunggal pada tempat tertentu untuk mengubah arus logika pada tempat tersebut. Ini adalah salah satu gambar sel dari PROM itu. Jadi dalam PROM itu terbagi beberapa banyak sel. Yang satu adalah menyimpan data 1, yang satunya adalah menyimpan data 0. Jadi PROM ini menggunakan bilangan biner 1 dan 0. Selanjutnya adalah EPROM, yaitu Erasable Programming Read-Only Memory. EPROM adalah ROM yang dapat dihapus dan diprogram isinya oleh pengguna. Terdapat jenis UV EPROM, yaitu ROM yang isinya dapat dihapus dengan sinar ultraviolet. ROM ini dapat diprogram dengan EPROM Programmer. Nah, ini adalah satu pengembangan dan antisipasi dari PROM yang tadi yang tidak bisa disetting ulang. Nah, sekarang bisa disetting ulang. Cara menghapus EPROM, ini dia caranya. Jadi yang pertama adalah lepaskan EPROM dari sistem, kemudian buka penutup jendela transparan, kemudian sinari jendela transparan tersebut dengan sinar ultraviolet beberapa menit, dari 15 sampai 20 menit. Itu cara menghapus program dari EPROM. Kemudian untuk memprogramnya EPROM itu, pertama hapus terlebih dahulu seluruh isi dengan sinar ultraviolet seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian pasang EPROM pada EPROM Programmer. Kemudian isilah EPROM dengan data menggunakan EPROM Programmer.
Gambar di sebelahnya adalah EEPROM programmer, contoh dari alatnya. EEPROM ini memiliki kelemahan. Yang pertama adalah keseluruhan isi harus dihapus sebelum diprogram ulang. Jadi tidak bisa dipilih blok mana yang bisa dihapus, tidak. Jadi harus dihapus semua. Kemudian IC atau Integrated Circuit harus diambil dari rangkaian apabila akan disinari. Hal ini berarti penghapusan program tidak bisa dilakukan di tempat. Jadi dia harus ke tempat yang ada sinar ultravioletnya. Selanjutnya adalah EEPROM, Electrical Erasable Programming Read-Only Memory. EEPROM adalah PROM yang dapat dihapus dan diprogram secara elektris. Ini adalah pengembangan dari EEPROM yang tadi. EEPROM ini biasanya digunakan di komputer, terhubung dengan microcontroller pada smart cards dan kunci remote system seperti kunci mobil, kunci motor, dan perangkat listrik lainnya untuk menyimpan data yang relatif kecil, namun dapat menghapus byte tertentu dan diprogram ulang. Contohnya adalah CMOS loop setup pada PC. Jika ingin mengubah konfigurasi PC, maka pada saat booting, tekan tombol del sehingga muncul informasi konfigurasi yang akan dirubah. Hal ini adalah salah satu contoh dari pemrograman secara elektris. Nah, itu adalah beberapa gambar dari EEPROM. Mari kita lanjut. Cara memprogram EEPROM. Yang pertama adalah EEPROM tetap terpasang pada sistem, jadi tidak perlu dilepas seperti EEPROM. Kemudian lakukan penghapus dan pengisian data, jadi langsung. Ini ada beberapa kelebihan dari EEPROM dibanding EEPROM sebelumnya. Yang pertama adalah EEPROM dapat diprogram bagian per bagian, sedangkan EEPROM tidak bisa memprogram per bagian. Jadi harus semua kalau EEPROM. Sedangkan EEPROM bisa per bagian. Kemudian adalah penghapusan EEPROM lebih cepat dibandingkan EEPROM. Kenapa? Karena penghapusan dilakukan secara elektrik, sehingga waktu penghapusan EEPROM dalam orde milidetik. Kemudian kalau EEPROM dalam orde menit, sehingga waktunya relatif lebih kecil. Yang ketiga adalah pemrograman EEPROM dapat dilakukan tanpa melepaskan dari sistem, sedangkan EEPROM harus dilepaskan dari sistem. Kemudian adalah sistem interkoneksi bus pada mikrokomputer. Jadi yang menghubungkan dari RAM, ROM, input-output, interface, MP adalah bus itu sendiri. Jadi bus itu adalah kumpulan konduktor yang membawa sinyal-sinyal seperti alamat, data, dan kontrol. Misalkan di dalam ROM 8 bit berisi data sebagai berikut. Alamat 0 isinya ada 02, 1, A1, 2, B2, 35C, 400, 545, 6FF, 7E6. Kemudian mikroprosesor ini membaca alamat 5 dari ROM 8 byte. Yang pertama adalah mikroprosesor mengirim sinyal alamat 5, yakni A2, A1, A0 sama dengan 101 lewat bus alamat ke pin alamat ROM tahap 1. Yang kemudian adalah mikroprosesor mengirim sinyal kontrol CE sama dengan 0 dan OE sama dengan 0 untuk mengaktifkan ROM tahap 2. Kemudian di tahap ketiga, data akan ditempatkan pada bus data, sehingga pada bus data terdapat data 45. Tadi dari ROM, sekarang kita ke RAM. Apa itu RAM? RAM adalah Random Access Memory, jadi media penyimpanan data yang berbentuk chip pada komputer untuk menyimpan data yang sifatnya hanya dapat dibaca dan dapat ditulis, namun sifat penyimpanannya sementara. Sehingga saat komputer tidak dialiri tegangan, maka isi RAM hilang. Biasanya digunakan untuk menyimpan data kerja dan kode mesin. RAM bersifat volatile, artinya membutuhkan aliran listrik, sehingga RAM bekerja saat komputer dalam keadaan hidup saja. Beberapa jenis RAM ada dua. Yang pertama adalah DRAM, yang kedua adalah SRAM. DRAM adalah Dynamic Random Access Memory, jenis RAM yang sel-selnya menggunakan kapasitor, sehingga pertama datanya tidak stabil atau dinamis.
Itulah mengapa dinamakan Dynamic Random Access Memory. Sehingga perlu diperbarui secara berjangka agar data tidak hilang. Jadi perlu di-refresh, refresh, dan refresh. Kemudian lebih lambat. Kemudian kepadatan komponen tinggi atau kapasitasnya besar. Dan yang keempat adalah lebih murah. DRAM ini biasanya digunakan di alat elektronik digital dengan harga yang murah dan dibutuhkan juga memori komputer berkapasitas tinggi untuk menunjangnya. Salah satu penggunaan DRAM adalah di main memory dan dari komputer modern dan graphic card. Selain itu, DRAM juga digunakan untuk alat elektronik portable dan konsol game. Ini adalah operasi read dari DRAM ini. Yang pertama adalah alamat baris A1A0 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin RAS diaktifkan agar sinyal-sinyal alamat baris menempati input decoder alamat baris. Selanjutnya, decoder alamat baris memilih baris data yang diinginkan yang akan dikirim ke buffer out. Kemudian, pin CS dan RW diaktifkan pada model read. Alamat kolom A3, A2 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin cas diaktifkan untuk menempatkan sinyal alamat pada input decoder kolom. Pin ini selalu memberikan output enable setiap sinyal cas diberikan. Data akan ditempatkan pada dot. Ras dan cas dinonaktifkan untuk melaksanakan operasi berikutnya. Selanjutnya, selain dari read ada write, operasi write dari DRAM. Data yang akan disimpan ditempatkan pada DIN. Kemudian alamat baris A1 dan A0 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin ras diaktifkan agar sinyal-sinyal alamat baris menempati input decoder alamat baris. Decoder alamat baris memilih lokasi baris yang akan ditempati data dari buffer in. Pin CS dan RW diaktifkan pada mode write. Yang tadi adalah read, kemudian write. Di sini diaktifkan pada mode write. Selanjutnya adalah alamat kolom A3, A2 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin cas diaktifkan untuk menempatkan sinyal alamat pada input decoder kolom. Data akan ditempatkan pada alamat pada array sesuai yang diinginkan. Ras dan cas dinonaktifkan untuk melaksanakan operasi berikutnya. Selanjutnya adalah SRAM. SRAM adalah Static Random Access Memory. Jenis RAM yang sel-selnya menggunakan flip-flop. Sehingga yang pertama adalah datanya relatif stabil atau statis, sehingga dinamakan Static Random Access Memory. Sehingga tidak diperlukan adanya rangkaian refresh data. Kinerjanya juga lebih cepat, kepadatan komponen rendah atau kapasitas kecil. Namun, ini lebih mahal. SRAM biasanya digunakan untuk CPU cache ketika DRAM digunakan untuk memori utama komputer. Ini ada dua contoh gambar dari SRAM itu. Kemudian adalah sel SRAM. Sel SRAM ini seperti pada di gambar di atas. Jika select atau CS-nya 1, RWS-nya 0, maka mode ini dikatakan write. Jika select atau CS-nya 1, RWS-nya 1, maka mode dikatakan read. Jika select atau CS-nya 0, RWS-nya tidak ada, maka tidak aktif atau inactive. Selanjutnya adalah cara mikroprosesor membaca dan menulis RAM. Misal di dalam RAM 8 byte berisi data sebagai berikut. Alamat kosong isinya 13, alamat 1 isinya FF, alamat 2 isinya C4, alamat 3 isinya 6D, alamat 4 FF, alamat 5, 57, alamat 6 FF, alamat 7 FF. Kemudian cara mikroprosesor membaca RAM. Mikroprosesor membaca alamat 3 dari RAM 8 byte. Yang pertama di sini adalah mikroprosesor mengirim sinyal alamat 3, yakni A2, A1 dan A0 sama dengan 011 lewat bus alamat ke pin alamat RAM. Kemudian tahap keduanya adalah mikroprosesor mengirim sinyal kontrol CE sama dengan 0, OE sama dengan 0, dan WE sama dengan 1 untuk mengaktifkan mode baca RAM. Kemudian data akan ditempatkan pada bus data, sehingga pada bus data terdapat data 6D. Kemudian ini adalah cara MP
atau mikroprosesor menulis RAM. Mikroprosesor menulis alamat 4 dari RAM 8 byte dengan data A2. Yang pertama adalah mikroprosesor mengirim sinyal alamat 4, yakni A2, A1, dan A0 sama dengan 100, lewat bus alamat ke pin alamat RAM. Selanjutnya adalah mikroprosesor menempatkan data A2 pada bus data. Yang ketiga adalah mikroprosesor mengirim sinyal kontrol ke CE sama dengan 0, OE sama dengan 1, dan WE sama dengan 0. CE, OE, dan WE ini ada garis di atasnya. Untuk mengaktifkan mode tulis RAM, ini adalah tahap ketiga. Inilah beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini. Nanti akan saya tuliskan di kolom deskripsi di bawah. Terima kasih atas kesempatannya. Saya boleh berpresentasi di sini. Teman-teman boleh mendengarkan semuanya. Terima kasih. Salam.